Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman channel. Ini adalah postingan pertama ya di awal tahun 2021 ini. Nih pasti lagi gencar-gencarnya ya untuk persiapan tes CPNS 2021. Nah, untuk kalian langsung saja nih soal tentang pengamalan Pancasila, tes wawasan kebangsaan, seleksi kompetensi dasar ya. Kalau kalian mau menguji pemahaman kalian tentang butir-butir pengamalan sila ini, kalian bisa nge-pause atau berhenti sejenak pada layar soal, kemudian nanti melanjutkan melihat jawabannya. Oke, let's check it out. Soal nomor 1, Pak Bayu adalah seorang pengusaha tekstil. Ia mengembangkan usahanya hingga ke pelosok negeri. Pabrik tekstil terbarunya terletak di Samarinda. Meski usahanya berkembang pesat namun mendapat kritikan dari warga di sekitar, disebabkan limbah pabriknya yang begitu saja dibuang ke sungai di sekitar pabrik. Dari cerita tersebut, sikap Pak Bayu bertentangan dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sikap Pak Bayu yang membuang limbah pabrik ke sungai dikritik oleh warga karena limbah tersebut pastinya akan mencemari sungai. Nah, sangat jelas bahwa sikap Pak Bayu tersebut bertentangan dengan pengamalan sila Pancasila, sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir ke-8, yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi jawaban yang tepat ada pada opsi E. Soal nomor 2, teman karib Anda adalah seorang pelukis yang andal. Dia selalu menggelar pameran lukisannya yang banyak dikagumi orang di hampir seluruh kota di Indonesia. Namun, salah satu lukisannya diklaim oleh pelukis ternama negeri Kincir Angin. Belakangan ketahuan bahwa memang lukisan tersebut hasil jiplakan karya seni lukis dari Belanda. Sikap teman Anda melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke, A5, B4, C3, D2, E1. Pada kasus ini, teman Anda melakukan plagiarisme atau plagiat, di mana menciplak hasil karya orang lain. Sini jelas bahwa sikap teman Anda ini melanggar pengamalan Pancasila, sila kelima, butir ke-10 ya, yang berbunyi suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. So, jawaban yang tepat ada pada opsi A. Nomor 3, sekolah tempat Anda mengajar sedang melaksanakan pertunjukan seni untuk pengambilan nilai semester ganjil. Ada kelompok siswa yang menampilkan kisah drama Korea sebagai penampilan mereka. Tak tanggung-tanggung mereka bahkan menggunakan bahasa Korea di dalam penampilannya. Ada juga yang membawakan peran kehidupan Upin dan Ipin, namun berbeda dengan kelompok Miftah yang menampilkan wayang kulit tentang kisah Ramayana. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok Miftah bersikap sesuai pengamalan Pancasila khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok Miftah yang menyajikan wayang kulit. Wayang kulit itu merupakan salah satu kesenian asli Indonesia ya. Nah, pertunjukannya itu menunjukkan bahwa mereka mencintai produk dalam negeri. Ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, butir ketiga, yang berbunyi mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. So, jawaban yang tepat ada pada opsi C. Soal nomor 4, Shirley sering berkunjung ke rumah Nurul. Mereka berteman sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Saat ini mereka berkuliah di universitas yang sama. Shirley sering curhat tentang kehidupan spiritualnya kepada Nurul. Begitupun sebaliknya, ketika waktu sholat tiba, Nurul beranjak untuk sholat dan Shirley dengan tenang menunggu temannya tersebut beribadah. Suatu ketika, Shirley, Nurul, dan salah seorang temannya akan mengerjakan tugas kuliah tepat di hari Minggu. Namun Shirley ada kegiatan di gereja tempatnya beribadah.
Tugas ini sangat mendesak karena harus dikumpulkan pada hari itu juga paling lambat pukul 22 WITA. Nurul dan temannya memberi waktu untuk Shirley melakukan kegiatan di gereja, namun Shirley merasa tidak nyaman karena membuat temannya menunggu. Sikap Nurul dan temannya sesuai dengan pengamalan Pancasila sila dengan lambang A. Rantai, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Bintang, atau E. Pohon beringin. Kalian pasti udah pada tahu nih lambang-lambang sila Pancasila itu. Sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas ya. Nah, pada kasus ini Nurul dan temannya itu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama ya, yang berlambang bintang. Nah, di sila pertama butir ke-6 ini menyatakan bahwa mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. So, jawaban yang tepat ada pada opsi D. Soal nomor 5, Darsi adalah siswi pindahan dari desa Sukaria. Darsi selalu jadi bahan bulian siswa-siswi di sekolahan karena gayanya yang norak dan kampungan. Sedangkan gaya siswa-siswi di sekolah tersebut sangatlah kekinian. Salah seorang pemimpin geng perempuan di sekolah tersebut selalu membuatnya menangis dengan kata-katanya yang pedas. Sikap siswa-siswi yang membuli Darsi bertentangan dengan pengamalan Pancasila khususnya sila A. Persatuan Indonesia, B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau E. Ketuhanan yang Maha Esa. Di sini jelas sikap bully ya, sikap semena-mena yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia itu berarti bertentangan dengan sila Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, butir kelima yang berbunyi mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. So, jawaban yang tepat ada pada opsi D. Nah, itulah tadi soal dan pembahasan tentang pengamalan butir-butir pada sila Pancasila ya. Nah, gimana nih? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis pada kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang jelas juga silakan ditanyakan. Sampai di sini dulu video ngebakul kali ini. Semoga teman-teman yang akan tes CPNS 2021 ini bisa lulus dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan dan impian teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.